Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabriati, NIM 1928046. Video kali ini saya buat untuk pemenuhan UAS mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu perdagangan nasional. Nah, menurut saya materi ini sangatlah menarik karena kita akan mengetahui apakah Indonesia melakukan yang namanya perdagangan internasional, mengapa dia melakukan, apa manfaatnya, kemudian apa yang menjadi keuntungannya, apa yang mendorong. Nah, untuk mengetahui semua pertanyaan yang saya lontarkan tadi, silahkan simak videonya. Nah, ternyata perdagangan nasional merupakan faktor penting guna merangsang pertumbuhan ekonomi. Perdagangan nasional adalah perdagangan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain atas saling percaya dan saling menguntungkan. Jadi ketika negara lain melakukan kerjasama, maka mereka akan saling menguntungkan. Perdagangan internasional tidak hanya dilakukan oleh negara maju saja, namun negara berkembang juga melakukan seperti negara Indonesia. Perdagangan internasional ini dilakukan melalui kegiatan ekspor dan impor, di mana ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Adapun impor adalah kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Dengan melakukan perdagangan internasional melalui kegiatan ekspor dan impor, negara maju akan memperoleh bahan-bahan baku yang dibutuhkan industrinya, sekaligus dapat menjual produknya ke negara-negara berkembang. Sementara itu, negara berkembang dapat mengekspor hasil-hasil produksi dalam negeri sehingga memperoleh devisa. Nah, dapat disimpulkan bahwa perdagangan nasional adalah perdagangan antar dua belah pihak yang berasal dari negara yang berbeda berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Bagi negara yang menguasai teknologi akan semakin diuntungkan dengan adanya perdagangan bebas ini, sedangkan negara yang hanya mengandalkan kepada kekayaan alam akan kalah dengan persaingan internasional, menurut Adam Smith atau Gerber 2011. Menurut Teodardo mengatakan dua keuntungan perdagangan internasional. Pertama, perdagangan memungkinkan negara melepas diri dari kekurangan kemampuan menyediakan sumber daya konsumsi di luar batas kemampuan produksi. Nah, kedua, perdagangan bebas akan memperbesar output global dengan diperolehnya negara mengkhususkan dan konsentrasi pada produk barang dengan keunggulan komparatif. Kegiatan ini dapat menjadi melalui hubungan ekspor-impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi, dan waralaba atas hak kekayaan intelektual dan ahli teknologi. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengaruh dalam bidang ekspor-impor saja, tetapi juga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi lainnya, seperti misalnya perbankan, asuransi, perpajakan, dan sebagainya. Pertanyaannya kemudian, apa yang mendorong negara Indonesia melakukan perdagangan internasional dan apa kira-kira manfaatnya? Dan ternyata faktor mendorong perdagangan nasional itu karena ketersediaannya sumber daya alam. Jadi ketika sebuah negara memiliki sumber daya alam berlebihan, maka mereka akan berpikir untuk mengekspor barang atau sumber daya alamnya itu untuk negara lain. Kemudian perbedaan faktor produksi. Nah, di setiap negara itu memiliki perbedaan produksi. Jadi mereka memiliki perbedaan produksi sehingga memiliki acuan untuk mengadakan yang namanya perdagangan internasional. Kemudian
Faktor selanjutnya yaitu dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, memperoleh keuntungan dari perdagangan antar negara. Jadi bukan hanya karena mereka butuh saja, tetapi mereka harus mereka ingin memiliki keuntungan dari perdagangan itu sendiri. Kemudian faktor terakhir yaitu keinginan untuk memperluas pasar, keinginan untuk memperluas untuk melakukan kerjasama dengan negara lain. Jadi mereka ingin menjalin sebuah kerjasama kepada negara lain. Kemudian manfaat perdagangan internasional yaitu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Jadi ketika negara sendiri itu tidak bisa memberikan hasil yang baik, maka mereka akan mengekspor dari negara lain. Contohnya, ketika misalnya negara Indonesia tidak bisa menghasilkan produksi yang baik, contohnya yaitu kursi. Ketika kursinya orang luar atau misalnya negara Amerika itu memiliki kursi yang fasilitasnya baik, maka orang Indonesia akan mengekspor barang dari Amerika karena memiliki produksi yang berkualitas dan harga yang terjangkau. Kemudian memperluas pasar sehingga meningkatkan efisiensi produk, memperoleh keuntungan dari spesialisasi sebagai sumber devisa negara, Jadi bukan hanya karena mereka tidak bisa memproduksi barang, jadi mereka mengekspor, tetapi mereka juga memperoleh keuntungan. Semisal ketika sebuah kursi tadi mereka ekspor dan mereka jual di dalam negeri dan banyak yang akan membelinya. Jadi mereka akan memiliki keuntungan tersendiri. Kemudian manfaat terakhir itu adalah mendorong ahli teknologi. Nah, apa hubungan antara perdagangan internasional dengan teknologi? Nah, ternyata dengan melakukan perdagangan internasional, sebuah masyarakat akan mendorong untuk mempelajari produksi, karena ternyata setiap apa yang dilakukan oleh masyarakat sekarang akan selalu bersangkut pautkan dengan produksi. Makanya tadi ada yang mengatakan bahwasanya perdagangan internasional akan memiliki keuntungan ketika dia menguasai yang namanya teknologi. Nah, inilah yang menjadi mendorong masyarakat Indonesia sehingga melakukan teknologi untuk menguasai teknologi agar mereka dapat memiliki keuntungan untuk negaranya sendiri. Ya, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Jangan lupa tetap belajar, karena yang namanya kebenaran kita harus mencarinya sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.